hari ini ya teman-teman sudah di ruang kelas. Mohon persiapkan ya untuk belajar. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Cung yang sedang sakit? Sehat semua ya, alhamdulillah. Kita mengawali pagi hari ini dengan keadaan sehat. Di sini siapa HM-nya? Arfi ya. Boleh ke depan Arfi, silakan bimbing doa ya. Yuk. Ayo Arfi. Ya, boleh siapin ya. Ya, biasa siap beri salam ya. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan ke tempat ya. Terima kasih Arfi. Baik, nah teman-teman barusan sudah berdoa dengan harapan ibu ya, dengan berdoa semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Terus ilmu yang kita dapatkan, yang kita cari hari ini semoga bisa teman-teman dapatkan dan bisa teman-teman amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, untuk selanjutnya setelah berdoa kita akan mengecek ibu ya. Ibu akan mengecek kehadiran teman-teman semua di sini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Jahrotul satu orang. Kenapa Jahrotul? Sakit. Baik Jahrotul. Ada lagi? Dari laki-laki ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, Bu. Alhamdulillah ya. Untuk hari ini yang tidak hadir satu orang bernama Zahrotul Fitriah. Nah, kita doakan ya teman-teman untuk Zahrotul semoga diberikan kesembuhan. Ya, besok bisa bertemu lagi gitu ya dengan teman-teman untuk mencari ilmu di SMP Negeri 12 Tasikmalaya ini ya. Baik, nah hari ini kita akan membahas materi terbaru tetapi masih bagian dari teks deskripsi ya. Sebelum itu Ibu akan mengadakan kegiatan apersepsi ya. Artinya Ibu akan mencoba mengulas pemahaman teman-teman terkait teks deskripsi. Cung, di sini siapa yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Apa? Boleh? Kira-kira apa tuh teks deskripsi itu? Bukan yang itu. Apa? Jenis tulisan yang menjelaskan suatu objek atau gambar, tempat, ya orang. Ada lagi? Masih ingat kemarin? Ya nanti itu ya kita bahas itu. Ya teman-teman masih ingat ya definisi dari teks deskripsi. Kemarin kita sudah membahas apa itu teks deskripsi, kemudian bagaimana isinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman jawab di LKPD. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi terbaru mengenai memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi. Baik, nah untuk selanjutnya, nah ini capaian pembelajaran yang akan teman-teman hadapi ya untuk hari ini. Kita akan menggunakan hari ini elemen membaca. Jadi teman-teman akan menganalisis atau membaca sebuah teks deskripsi nanti ya. Baik, nah untuk tujuan pembelajarannya, kalian sebagai peserta didik
harus mampu ya menelaah ragam unsur bahasa, yaitu ada kata konkret, kalimat perincian, dan majas personifikasi dalam teks deskripsi yang dibaca. Paham ya? Oke. Baik, nah adapun sekarang itu kita lanjut ke pertanyaan pemantik. Kalau teman-teman sudah membaca buku di rumah, kira-kira apa sih yang teman-teman ketahui tentang kata konkret? Cung. Siapa? Ayo. Jangan takut salah ya. Kalau teman-teman sudah membaca pasti tahu kata konkret itu apa. Cung. Mau sama? Coba satu kata aja, apa yang dimaksud dengan kata konkret? Cung. Kata yang iya, betul ya. Siapa namanya? Nabila. Oke, Ibu tandai ya. Nabila, benar. Kata Nabila, kata konkret itu adalah kata yang dapat terlihat oleh panca indera ya. Oke, bentar. Ada lagi? Tidak ada. Baik, kita lanjut ke pemantik yang kedua. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, teman-teman tahu tidak apa itu kalimat perincian? Barangkali ada yang sudah baca nih di rumahnya mengenai kalimat perincian. Apa? Ayo. Masih ingat atau pernah membaca kalimat yang apa? Kalimat yang menjelaskan. Iya. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Salma. Iya. Salma yang mana? Salma Sayyidah. Iya. Baik ya. Itu benar ya. Kalimat perincian adalah kalimat yang menunjukkan atau kalimat yang berusaha menjelaskan detailnya ya. Baik, nah untuk pertanyaan yang ketiga, kita teman-teman tahu majas personifikasi? Apa? Tahu itu apa? Gaya bahasa? Dramatis, olah-olah seperti. Iya, betul ya, tepuk tangan. Nah, pasti Salma sudah membaca ya di rumahnya, karena dia sudah tahu gitu apa itu majas personifikasi ya. Baik, untuk selanjutnya, nah hari ini Ibu akan menggunakan sebuah model ya dengan sintak-sintak atau langkah-langkah tertentu. Nah, untuk model pembelajaran hari ini adalah model problem based learning ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya Ibu mau ini dulu deh, mau apa ya, mengecek fokus teman-teman. Silakan semuanya berdiri ya. Berdiri coba. Karena berdiri. Lanjut ya. Ice breaking hari ini tujuannya adalah untuk mengecek fokus teman-teman semuanya. Apa ya? Ya, untuk petunjuknya dengarkan ya. Ketika Ibu mengatakan selamat pagi, jawabannya tepuknya tepuk 1 kali. Kemudian ketika Ibu mengatakan selamat siang, teman-teman tepuk 2 kali ya. Ketika selamat sore tepuk 3 kali. Dan ketika Ibu mengatakan selamat malam berarti tidak boleh tepuk tangan. Paham? Bisa kita coba ya. Mulai. Selamat pagi. Selamat siang. 2 kali ya. Selamat sore. Selamat malam. Nah, berarti itu belum fokus ya. Kita coba lagi. Sampai teman-teman harus fokus karena belajar itu harus fokus ya biar ilmunya terserap gitu ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Nah, masih ada satu nih yang salah, berarti belum fokus. Baik, kita lanjut lagi, kita ulang. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam.
Masih belum fokus. Kita cek lagi. Masih pagi loh. Ini masih pagi. Ayo. Udah sarapan? Pantesan. Mau minum? Kalau ada yang mau minum, boleh minum dulu ya. Biar fokus. Kita sekali lagi ya. Selamat sore, selamat malam. Nah, masih belum. Cek lagi ah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Iya, fokus ya. Selamat malam, selamat malam, selamat pagi. Udah sekali lagi. Selamat pagi, selamat malam. Udah. Siap fokus ya, udah ya. Kita sambil persiapan aja gitu ya. Harus fokus nih teman-teman. Baik, nah untuk selanjutnya Ibu mau mengecek ini ya, kesiapan teman-teman. Ibu mau mengecek asesmen, Ibu mau melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif mengenai kesiapan belajar teman-teman. Bagaimana suasana belajar, suasana hati teman-teman hari ini? Ada yang senang, ada yang sedang bergembira? Dicek ya, Ibu mau mengecek personal teman-teman nih. Ada yang sedang sedih? Jangan dibawa sedihnya ya, simpan dulu di rumah ya. Oke. Udah rapi pakaiannya, coba dicek. Rapi? Pasti rapi ya, karena masih hari Senin gitu ya. Baju juga masih bersih-bersih. Terus sepatu juga masih bersih. Alat tulisnya ada semua? Iya, baik ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau membuat kesepakatan kelas. Boleh ada 3 aja ya. Yang pertama, teman-teman jangan ngobrol ya nanti ketika Ibu berbicara di depan untuk menyampaikan materi. Siap? Sepakat? Kedua, nanti teman-teman ketika disuruh berdiskusi, semuanya berdiskusi ya. Ambil peran masing-masing. Kalau ada yang jadi ketua, semuanya jadi ketua memimpin berarti ya. Kalau disuruh berdiskusi, semuanya harus berdiskusi ya. Ketiga, nanti teman-teman ketika presentasi, kalau disuruh ke depan, semuanya ke depan ya. Atau misalnya disuruh perwakilan, berarti perwakilan yang ke depan. Siap? Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan melaksanakan kegiatan inti, artinya penerapan sintaks model ya, model pembelajaran problem based learning. Yang pertama Ibu akan menyampaikan materi, artinya menerapkan apa ya, sintaks gitu ya. Sintaks orientasi peserta didik pada masalah. Nah, sebelum itu teman-teman silakan simak dulu ya. Nah, di layar bisa kita lihat, nah hari ini Ibu menggunakan media pembelajaran, menggunakan teknologi, artinya menggunakan PPT atau Salindia ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas definisinya, jadi teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi, teks deskripsi itu adalah yang, apa ya, teks yang menjelaskan gitu ya, teks yang menjelaskan, apa ya, teks yang menjelaskan suatu objek gitu ya, secara terperinci. Nah, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu benda, betul. Kemudian yang kedua, melibatkan panca indera. Ada indera penglihatan, ada indera penciuman, kemudian indera pengecapan pakai lidah gitu. Ada indera perabaan pakai tangan, misalnya memegang sesuatu gitu ya. Nah, terus ada tujuan teks deskripsi ya. Ini sama juga dengan definisinya ya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan dari sudut pandang penulis gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada ada 3 benda. Nah, yang pertama, ini ada gambar apa? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, oke. Silakan, coba kira-kira nih, kalau misalnya dari kursi ini masuk tidak kepada benda kata konkret? Masuk ya. Karena apa? Bisa diraba, terus bisa coba raba kursi yang kalian duduki, bisa ya, berarti itu kata konkret. Kemudian yang kedua, ada apa itu? Gambar buku. Ya, buku ya. Coba raba buku yang ada di depan teman-teman. Apakah teraba? Terlihat? Bentuknya apa? Persegi panjang. Warnanya apa kira-kira? Ya, artinya bisa apa ya, terlihat ya, bisa teraba oleh panca
indra. Nah, yang ketiga kira-kira gambar apa tuh? Tas. Ya, tas juga sama ya, masuk ke dalam kata konkret. Nah, ini ya. Ini kata konkretnya. Kata konkret itu adalah kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat dicerap oleh panca indera. Nah, materi ini juga bisa teman-teman lihat di buku utama ya. Silakan buka halaman 10 ya. Silakan dibuka semuanya buku paketnya. Terus nanti catat ya, catat yang pentingnya saja. Begitu ya. Nah, untuk konkret, kata konkret itu kan dari konkret, artinya kalau di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Terus ini ada, ya, tidak ada, boleh lihat yang sebelahnya ya. Ya, nah ini ada kalimat perincian. Ya, tadi juga ada yang sudah membaca, katanya kalimat perinci itu adalah kalimat yang berusaha menjelaskan sedetail-detailnya ya. Terus ada lagi nih, silakan teman-teman baca yang tengah. Apa itu kalimat perincian? Ya, video pun anu ini. Tolong. Oke, baik, itu ya teman-teman sudah paham ya kalimat perincian. Kalimat perincian, nah selain ditemukan di teks deskripsi, teman-teman bisa apa ya? Kita temukan di teks-teks yang lain, jadi tidak dikhususkan untuk teks deskripsi. Nanti teman-teman akan belajar berbagai jenis teks, di antaranya ada teks eksplanasi, teks laporan, teks observasi dan lain sebagainya, gitu ya. Paham ya untuk teks deskripsi ya? Ada kalimat perincian, tadi juga ada apa aja? Kata apa? Masih fokus? Lanjut ke, nah ragam bahasa yang ketiga ada apa? Iya, apa itu definisi majas? Iya, artinya majas itu adalah salah satu gaya bahasa ya dalam sebuah teks yang tujuannya adalah untuk membuat kalimat itu semakin hidup ya. Nah, sekarang kita fokusnya ke definisi majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Iya, betul. Contohnya ada yang mau membacakan? Kayaknya. Oh. Bacakan silakan. Ini siapa namanya? Arfi. Enggak, ngobrol aja. Enggak, itu baca, coba baca. Yang paling kanan, contoh majas personifikasi. Gitu. Baca saja. Hah? Contoh majas personifikasi. Iya. Yang tertiup. Memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh. Oke, sudah ya. Nah, itu kan ada angin yang memainkan rambut. Secara artinya, secara logis kan tidak mungkin ya, angin memainkan rambut. Biasanya yang memainkan rambut siapa? Manusia ya. Jadi, nah itu salah satu contoh majas personifikasi. Seolah-olah benda mati itu hidup gitu ya dalam kalimatnya gitu ya. Paham? Paham ya? Ada yang mau mencontohkan? Kira-kira pengalaman kalian terkait majas personifikasi? Ada yang kemana? Ya, sok. Mau? Yang apa kalimatnya yang menunjukkan apa ya? Ya, seolah-olah benda mati itu hidup. Coba siapkan ya, sebelah sini siapkan contohnya. Ombak di pantai itu menguap-nguap seolah ingin menelan. Iya, bisa ya, itu contohnya. Tepuk tangan. Coba yang lain, coba pikirkan gitu ya, kira-kira apa nih majas personifikasi yang menunjukkan kalimat itu dan benda itu menjadi yang mati seolah
hidup ya. Nah, kita lanjutkan, sudah paham ya? Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek gitu ya. Kemarin kan kita sudah menjelaskan, sudah mengisi survei mengenai gaya belajar teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan ada kegiatan berkelompok mengisi LKPD gitu ya. Nah, soalnya tidak jauh berbeda dengan yang kita bahas hari ini. Silakan teman-teman berkelompok sesuai gaya belajarnya masing-masing gitu ya. Kemarin kan sudah dijelaskan, sudah dipaparkan mengenai gaya belajar masing-masing. Silakan semuanya berkelompok, mau per berarti ada yang 5, ada yang 6 ya. Udah gini. Silakan mulai ya. Nah, kita akan melaksanakan kecintaan yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ayo cepat berkelompok ya. Bener tuh. Sudah berkelompok semuanya? Coba teman-teman lihat ke depan ya. Lihat ke depan semuanya. Lihat, ini ada LKPD, artinya lembar kerja peserta didik. Nah, ini sudah lengkap, ada petunjuknya, ada petunjuk kegiatan, silakan dibaca. Kemudian ada identitas LKPD, ada tujuan pembelajarannya, ada materi pembelajarannya, dan ada teks yang harus teman-teman analisis sesuai dengan tujuan hari ini. Terus Ibu juga menyediakan lembar untuk teman-teman untuk teman-teman isi per kelompok. Nanti ketika teman yang lainnya di depan, teman-teman yang duduk di kursi menilai ya. Nah, ini kan ada kelompok 1 siapa, kelompok 2 dan seterusnya siapa. Nanti beri tanda beri angka atau checklist aja. Misalnya ini 1 2 3 nilainya 1, 2 atau 3. Nanti baru ditanyakan ya kalau masih kurang memahami gitu ya, sambil berjalan aja. Kelompok 1 mulai dari laki-laki ya. Nah, jangan lupa diisi ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya. Ini kelompok 3, jangan lupa ya. Ini kelompok 4. Ini kelompok berapa? 5. Ini kelompok 6. Nah kalau yang ini nanti dari teman yang 2 ini kan ini ya, judulnya di sini. Silakan baca terlebih dahulu petunjuknya di lembar kedua. Yang pertama, istilah identitas dengan jelas dan lengkap. Kemudian baca petunjuk LKPD dan langkah kegiatan dengan teliti. Yang ketiga, lakukan langkah kegiatan sesuai dengan petunjuk langkah kerja pada LKPD. Yang keempat, diskusikan dan jawablah pertanyaan sesuai kesepakatan. Yang kelima, kumpulkan tugas lalu nanti presentasikan di depan kelas ya. Silakan buka halaman yang ini. Berarti gitu ya, kalau ini kelompok 2. Anggotanya siapa aja tulis nih. Ya. Nanti kalau ini yang nanti. Nah, baik. Nah, ini nama kelompok kelasnya bekas berapa. Lihat dulu ya sebelum pengerjaan, lihat dulu.
Nah, lihat. Lihat ke depan. Nah, ini ada teks ya, silakan dibaca. Terus ini ada soal yang harus teman-teman kerjakan. Nah, di halaman yang ini ya, lihat dulu. Sebutkan kata konkret pada teks deskripsi berjudul Sofa di Rumahku. Jadi sebutkan apa aja kata konkretnya di sini ya. Terus yang kedua, sebutkan kalimat perincian. Kira-kira yang mana? Nanti tulisan di sini. Mau 3, mau 2, boleh ya. Paling banyak berarti paling bagus. Yang kedua, berarti yang ketiga, ini ada kesalahan. Temukan, laki-laki mohon perhatian ya. Yang ketiga, temukan majas personifikasi pada teks deskripsi. Ada ya di sini, silakan dicari ya. Paham? Nah, untuk pengerjaan yang selanjutnya, kalau ini ditandai ya. Nah, yang terakhir, lihat, coba lihat LKPD-nya. Paling akhir nih yang ini. Tandai ya. Kira-kira kata kerja mana yang menunjukkan majas? Ya, dibulatkan ya, ditandai atau digaris bawahi. Mau pakai stabilo, mau pakai pulpen boleh. Kemudian yang terakhir ada buatlah kalimat perincian. Jadi dirincikan bebas sesuai dengan imajinasi teman-teman ya. Bisa dipahami? Boleh, dimulai dari sekarang, waktunya sekitar 15 menit ya. Silakan pengerjaannya dilanjutkan. Ya. Nama kelompok tadi berapa? 2, 4. Iya. Sama anggotanya. Nama kelompok 4 berarti anggotanya siapa aja gitu ya. Kecil aja tulisannya biar. Yuk. Nah, sambil teman-teman mengerjakan LKPD, Ibu akan sambil melaksanakan tintas yang ketiga, yaitu membimbing individu atau kelompok ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Cepat. Yang mana? Nama kelompok dulu ya. Nah, ini kan ada petunjuknya, silakan diisi. Nama kelompoknya siapa? Kelompok berapa? Mau coba teman-teman silakan yang mau jadi yang nulisnya mau siapa? 6. Yang mau nulisnya siapa? Coba yang lainnya berpikir. Ini pindah dari sini. Pindah dari sini. Bukan itu. Apanya? Kan banyak ya kata konkret. Ya, alasannya satu. Misalnya kira-kira kenapa? Tadi kan Ibu pernah bertanya ya. Misalnya mengapa benda tersebut disebut kata konkret karena dapat? Iya, nah begitu alasannya. Karena ini analisis, jadi harus memakai alasan ya. Tidak hanya menyebutkan saja begitu. Yang lain boleh berpikir, satu orang menulis ya. Jadi dibantu. Namanya juga kerjasama, kerja dalam kelompok.
Kalau ini mah nanti, kalau ini rubrik penilaian ketika yang ke depan nanti teman-teman di sini menilai. Nah, misalnya ini nih, kalau misalnya kelompok 1 kira-kira materinya lengkap tidak? Kalau lengkap berarti 3, checklist aja gini. Kalau misalnya tidak lengkap berarti 1. Nanti di skor totalnya 1 berarti 3 skornya ya. Ya. Ya, nama kelompoknya di sini aja kecil ya. Ini kelasnya berarti kelas 7C. D. Nah, apa aja anggotanya? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang punya kendala? Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau memakai handphone atau gawai, boleh ya untuk mencari referensi. Ini kan menganalisis ya, artinya teman-teman harus membaca dulu, nanti dicari jawabannya kira-kira kata konkret di dalam teks ini apa. Kemudian berikan alasannya, dibaca dulu. Ini kan teks deskripsi ada tuh contohnya. Yang mau nulis siapa? Satu orang ya, yang lainnya berpikir ya. Semangat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang perlu bimbingan? Ayo, yuk. Boleh, ini dari kelompok 1 apa kendalanya? Pertama, teman-teman dibaca dulu teksnya. Kalau itu buat nanti ya, rubrik itu nanti. Tak menyemaya mungkin kita. Coba dibaca teksnya. Itu ada teks deskripsi berjudul apa? Sofa di rumahku. Ya, sofa di rumahku. Kata konkretnya apa? Baca satu paragraf dulu ya. Nah, ini ada apa aja? Kira-kira yang terlihat kira-kira tuh. Benda atau kata konkret. Ya, mau bertanya apa? Ada kendala? Ini sama alasannya. Iya, misalnya nih saat udah menemukan kata konkret apa aja? Sofa, terus bantal, terus lampu. Ya, udah sebutkan semuanya. Alasannya, jangan tulis alasan. Alasannya kira-kira apa? Karena kata tersebut termasuk kata konkret ya. Artinya apa? Bisa dilihat, diraba. Itu ya jawabannya. Nah, kalau yang ini juga sama, kalau ini kalimat perincian. Artinya berarti kalimat tersebut apa? Menjelaskan detailnya gitu, itu alasannya ya. Silakan ya, waktu terus berjalan. Waktu tinggal berapa? 10 menitan lagi. Coba lihat, ini ada teks deskripsi ya, berjudul sofa di rumahku. Nih, dibaca dulu semuanya. Kira-kira ada kata benda yang dapat dilihat apa aja di sini? Ada apa? Ada sofa, terus
Ini apa? Terus ini ada lagi di sini apa? Betul. Terus ada lagi? Nah, itu tulis semuanya di sini yang sudah disebutkan. Nah, di sini ya. Jangan pula. Tadi tujuh keluar tuh. Kita tadi hujan istirahat. Udah jangan nabu. Tahu sofa kan? Yang ada busanya. Ada yang mau dibantu lagi? Kira-kira ada yang punya kendala? Ada yang sudah nomor 1? Boleh, mau bertanya apa? Yang bisa dilihat sendiri, Kak. Ya. Alasannya ya kira-kira kata ini termasuk kata apa? Konkret karena bisa diraba, terus Bisa dilihat. terus udah berarti itu aja ya alasannya. Nah, itu alasannya tulis karena kata-kata tersebut wujud ada bentuknya, bisa diraba dan dilihat. Sok. Waktu terus berjalan cepat ya, teman-teman. Karena ini namanya analisis, jadi teman-teman harus membaca dulu teks ya. Capaian pembelajarannya, Ibu juga sudah menyampaikan, ini kita akan menggunakan elemen membaca. Jadi teman-teman kita membaca gitu ya. Silakan, sebelah sini ada kendala. Ada yang perlu di ini? Ya. Ada gak kalimat perincian dari teks ini? Baca dulu ya teksnya. Alasannya kira-kira apa tuh? Karena kalimat tersebut menjelaskan secara iya itu alasannya. Boleh misalnya 2 kalimat alasannya 1 aja gitu kan. Ini kan banyak ya contoh-contohnya. Ini juga sama alasannya 1 aja gitu. Ya. Kalimat bukan kata. Misal banyak, sebenarnya banyak kalimat perincian itu. Boleh teman-teman 2, tapi alasannya 1 misalnya kayak gitu ya. Bukan yang ini, berarti yang ini. Analisis ya di alasannya. Misalnya tadi kata konkret sudah kata konkret alasannya. Nah, kalau kalimat perincian, misalnya 1, kira-kira di sini di paragraf 1 ada gak kalimat perincian? Ada ini misalnya ya. Atau ini dijelaskan sofanya bentuknya kayu
Pokoknya kulit berarti ya terbuat dari kulit coklat. Nah ini kan ilmu perincian. Berarti alasannya karena kalimat tersebut apa? Menjelaskan dengan Secara detail. gitu alasannya ya. Karena ini analisis jadi harus sama alasan gitu. Soalnya kan kalau misalnya hanya menyebutkan berarti bukan kegiatan menganalisis tapi hanya menyebutkan saja. Ya. Sok. Sok. Cepat ya, cepat. Karena akan ada lagi nih ini di teks di belakangnya. Tuh. Ya, semangat. Udah ini? Ada lagi ya, tuh. Ya, bentar ya, Ibu mau. Ada yang mau ditanyakan? Ya, betul. Wih, dari kemenang AB, Bu. Semuanya bekerja ya. Sekarang yang kedua. Nomor 2 kalimat perincian. Silakan dilihat di teksnya. Langsung nomor 2. Oh, iya. Kira-kira di paragraf 1 ada kalimat perincian tidak? Ya. Duka. Ada. Nah, ini misalnya paragraf pertama, kalimat pertama. Boleh ini ya. Silakan ditulis di sebelah sini. Ini kelompok berapa? Ya, sudah? Ya. Ih. Kalau kata kan satu kata berarti kata bantal. Itu kalau kalimat banyak salah ini jawabannya anggap ini jawabannya ini ya. Kalau kata berarti apa sofa, bantal gitu ya. Sekarang sebutin kata-katanya. Kata konkretnya ada apa aja? Sofa, bantal. Ada di sini nggak bantal? Ada yang sudah?
Pencet itu. Pencet aja. Ini baru dari kita. Gimana gerak? Bentuk tubuh. Nah, ini bisa bergerak dengan lembut. Ini juga bisa. Jadi yang ini ya jawabannya.
hijau.
bisa. Nah, di tes prediksi ini banyak sekali sayur rincian. Ini kelompok 3 silakan nilai. Kira-kira mau berapa nilainya? Terus, alasannya kelompok 4. Kira-kira kalau kalian apa alasannya? Iya, betul ya. Ini kelompok 4 sudah menjelaskan dengan baik. Ya, kelompok 5 silakan jawab nomor 3. Temukan wajan personifikasi mana? Kelompok 5. Billy? Oh, berarti perempuan lagi. Yang mana yang kelompok 5? Mana kelompok 5? Itu kelompok kenapa nih? Kelompok 5 aja ini laki-laki. Billy. Apa? Perempuan Fatir. Siapa namanya? Perempuan Fatir. Aduh, mikir sekarang. Beda. Kami mana mereka dong? Udah doang muka siapa? Aku lagi ngelupain dia. Oke, dengarkan ini dari kelompok 5, dari laki-laki ya. Majalahnya apa? Ya, bisa ya. Saya bisa jawabannya. Itu salah satu majalah. Ada lagi yang mau jawab jawabannya? Ayo, kelompok mana? Kelompok gigi itu kok. Apa? Cahaya ini, cahaya yang menciptakan warna kuning. Ya, betul. Ya, betul. Ada alasannya? Ya, betul ya. Sekarang kita ke selanjutnya. Yang pertama jawab bareng-bareng ya. Yang pertama, bulan malam mengintip dari balik awan, seolah penasaran dengan apa yang terjadi. Kira-kira kata kerja yang mengandung budgetnya yang mana? Pertama. Semua sama jawabannya? Ya. Terus ada lagi? Ya, penasaran juga bisa. Nomor 2. Pohon tua itu meletakkan cabangnya seolah membentuk siapa saja yang akan melihat. Ada lagi? Ya, benar ya. Selanjutnya, ini yang duduk coba nanti kalau ada tanggapan boleh ya. Terus jangan lupa menilai yang di depan ya. Yang ketiga, bunga-bunga di taman tertawa ceria saat sebelum pagi menyentuh kelopak mereka. Kira-kira yang mana? Yang lagi yang mana jawabannya? Tawa, terus menyentuh. Yang keempat, gumpalan awan. Gumpalan awan tampak saling bergurau di langit. Nah, ini apa? Ya, main-main bisa juga. Dan yang kelima, kira-kira yang mana? Katalia. Lagi? Terus teman-teman udah bisa membedakan ya. Lanjut, buat kalimat perincian di bawah ini. Nah, yang pertama itu yang mau memberikan ini. Boleh dari kelompok 6. Ya, bisa ya. Ini dari kelompok 6 sudah menjawab. Yang kedua, dari siapa? Boleh. Ya, apa jawabannya? Ya, pintar ya. Betul, itu termasuk kalimat perincian. Yang ketiga, boleh dari kelompok berapa? 4. Silakan, jawabannya kira-kira. Ya, bisa kira-kira. Boleh ya, itu kalimat perincian. Paham semuanya? Ya, baik.
membantu teman-teman bisa menyerap materi hari ini? Ya. Bisa? Ya. Terus gimana kesan belajar dengan ibu hari ini? Coba ekspresikan ya. Jika senang boleh senyum, jika tidak hanya menyedihkan boleh tunjukkan mimik dan alasan sedih ya. Atau bisa dicambe. Ya, dulu dari sekarang 1, 2, 3 ekspresikan. Ya, dimulai ya teman-teman. Kegiatan refleksi hari ini ya seperti itu. Jadi teman-teman ya baik ya. Jadi teman-teman untuk pembelajaran hari ini ibu sudah tahu ya refleksi bagaimana dari teman-teman sebagai peserta didik. Mohon maaf ya bila ada kelemahan. Nah, untuk kegiatan Sumati kita bisa laksanakan pertemuan berikutnya karena waktu juga sudah kurang efektif gitu ya kalau jika diterapkan tes Sumati gitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan elemen menulis, yaitu teman-teman harus bisa mendeskripsikan dari gambar terkait kata konkretnya, kemudian kalimat perinciannya dan majasnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum ditutup kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Atau mengeluh atau mengeluarkan pendapat atau pesan-pesannya? Tidak ada? Ya baik ya. Kalau jika tidak ada, ibu harap teman-teman bisa bisa menerima informasi hari ini, belajar hari ini dengan baik ya. Baik, untuk karena kita sudah habis pelajaran, silakan untuk KM ke depan memimpin doa penutup ya. Silakan KM-nya ke depan. Materi atau pelajaran selanjutnya